Halo Aries, apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang kisah cintamu di 10 hari ke depan ya. Ada kabar apa tentang cinta untukmu di 10 hari ke depan ya Aries? Ini timeless ya. Jadi kapanpun kamu menemukan readingan ini, bisa jadi readingan ini untukmu ya. Kita mau lihat ini bisa saja bacaan ini adalah tentang mantan, tentang kesendirian kalian, atau tentang cinta yang akan datang. Apapun itu, kita mau lihat apa yang kebaca dari kartu yang sudah aku shuffle ini ya. Seperti biasa, aku mengulang-ulang readingan ini sifatnya fun reading, prediksi, dan general reading ya. Tidak bisa resonate buat semuanya, energinya juga bisa vice versa, bisa kebolak-balik, jadi bijak-bijak kalian menyikapinya, karena ini energi banyak orang ya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Kalau memang kalian memang tidak cocok tetapi ingin menonton ini sampai selesai, anggap saja ini sebagai hiburan kalian ya Aries. Oke, aku sudah shuffle. Kita mau lihat energimu ya, general energimu yang terbaca di sini. Ada serendipity, wow, ada keberuntungan. Sini kalau dilihat ini ada clover ya, ada daun semanggi. Daun semanggi itu adalah daun keberuntungan ya Aries, di mana di sini kamu kayak ketarik gitu ya sama daun tersebut. Aku melihatnya adalah ada suatu kejadian yang kebetulan gitu ya, tanpa sadar gitu, yang nggak kamu rencanakan, nggak kamu pikir apapun, suatu kejadian yang kebetulan, tetapi kebetulan itu jadi membawa keberuntungan untuk kamu di 10 hari ke depan ini gitu ya. Aku melihatnya ada suatu kejadian lah, misalnya apa ya, tanpa sengaja kamu diajak teman kamu, sahabat kamu, datang ke bazar misalnya seperti itu, tetapi tiba-tiba di sana kamu ketemu, atau kamu ketemu dengan mantan yang memang kamu sebenarnya udah pengen banget nih ketemu sama mantan, ada yang ingin kamu klarifikasi misalnya seperti itu. Atau misalnya tiba-tiba kamu kenalan gitu ya sama sosok yang sampai akhirnya sosok ini, seseorang ini menjadi pasangan kamu gitu ya. Jadi ada suatu kebetulan yang membawa keberuntungan gitu. Itu tadi cuma contoh ya Aries gitu. Oke, sekarang kita mau lihat ya Aries, ada kabar apa tentang kisah cinta kamu di 10 hari ke depan. Kita mau lihat ya, di sini kamu punya apa saja. Sini kamu punya Six of Cups. Kemudian kamu ada Two of Pentacles. Lalu ada The Chariot. Kemudian ada Eight of Wands. Kartu terakhir ada Two of Wands. Oke, kita mau lihat ya, ada kabar apa tentang cintamu di 10 hari ke depan. Aku melihatnya ada seseorang dari masa lalu yang kembali memasuki hidup kamu ya. Aku melihatnya ini bisa saja ini adalah mantan, bisa jadi teman sahabat kamu yang lama gitu ya. Ini bisa jadi saat yang menyenangkan kamu bertemu dengan seseorang dari masa lalu kamu gitu ya. Kamu bisa mengenang kembali masa-masa lalu ya. Eh, tapi aku melihatnya ini kayaknya sih memang mantan sih ya, yang mungkin akan, sosok ini sepertinya mantan yang akan kembali, yang ingin kembali dalam kehidupan kamu. Sepertinya dia memang sudah beberapa waktu ini kayak stalking, pengen-pengen tahu, udah mulai cari tahu tentang diri kamu gitu ya. Sebenarnya ini bukan suatu masalah ya, jika memang kamu juga ingin kembali menjalin hubungan dengan dia, dengan mantan gitu ya. Tapi apakah hal yang menjadi penyebab berakhirnya hubungan kalian, putusnya kamu dengan si mantan ini, itu apakah sudah terselesaikan dengan baik? Apakah penyebab menjadi putusnya kamu itu telah berakhirnya hubungan itu sudah terselesaikan dengan baik atau belum? Itu yang harus kalian keputuskan, harus kamu pikirkan ya. Karena kemunculan kembali sosok mantan ini bisa menjadi suatu masalah jika memang
masalah yang lama itu sebenarnya belum tuntas gitu. Dan kemunculan ini pun saat ini tuh kayak membuat kamu juga galau. Kamu seneng tetapi kamu galau gitu. Ya, beberapa dari kamu ada yang sedang ada dalam komitmen dengan seseorang. Ya, aku melihatnya nih ada yang memang ada Aries beberapa sudah berkomitmen sama seseorang, beberapa dari kalian dalam posisi yang memang single. Tetapi tetap hal ini membuat kegelisahan, membuat kegalauan hati kamu, baik kamu yang sendiri maupun kalian yang sudah berpasangan. Kamu kacau pikirannya, kamu jadi bingung gitu ya. Kamu yang berpasangan jadi kayak ngebanding-bandingin seperti itu ya, bingung menentukan pilihan. Kamu yang single juga bingung mau lanjut atau tidak dengan mantan karena kamu juga kayak takut kecewa nantinya gitu. Apalagi kalau memang ada masalah yang belum terselesaikan kayak begitu ya. Di sini kamu berusaha sih untuk mengendalikan diri kamu ya. Tapi aku melihatnya untuk kamu yang berpasangan, kamu berusaha untuk mengelola ego kamu, mengelola emosi kamu ya. Kamu berusaha untuk berbicara baik-baik dengan dia dan kamu sepertinya mempertahankan hubungan kamu yang saat ini ada bersama pasanganmu ya. Jadi setelah ada pergolakan batin yang begitu sulit ya, tapi juga dengan kekuatan batin kamu ya, kamu bertahan dengan pasangan kamu ya, kamu tidak goyang dengan adanya mantan yang datang, yang mungkin mantan ini datang dengan keadaan yang jauh lebih baik ya, mungkin secara finansial, secara penampilan lebih keren sebagainya, itu tidak membuat diri kamu goyang sih yang berpasangan ya, sehingga kamu berhasil menjauh dari si mantan ini dan membuat batasan, membuat sikap yang jelas gitu, dan kamu mengatakan yang sebenarnya bahwa memang kamu akan lebih memilih kepada pasangan kamu, kamu sudah berkomitmen dengan dia, seperti itu ya, untuk yang pasangan nih ya. Nah, sedangkan untuk kalian yang single, kalian juga mulai realistis kalau aku lihat ya, kalian seperti tidak mau memaksakan keadaan hanya karena diri kamu single kayak begitu. Karena kayak merasa kayak lagi butuh pasangan, ibaratnya kamu nggak mau tuh kayak begitu ya. Kamu sadar bahwa untuk happy, untuk bahagia itu nggak harus punya pasangan seperti itu ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, meski tanpa pasangan pun, walaupun kamu di sini merasa beruntung ketemu gitu ya, dengan mantan, tapi kamu merasa bahwa ya nggak ada masalah gitu, meski tanpa pasangan tuh nggak masalah gitu. Tapi kamu happy sih di sini, aku melihatnya ya. Kamu happy, kamu merasa beruntung bisa bertemu dengan mantan, sehingga kamu bisa mengeluarkan unek-unek kamu bisa banyak ngobrol gitu ya, banyak hal-hal yang bisa kamu sampaikan gitu ya. Aku melihatnya juga setelah kamu bisa mencurahkan isi hati kamu bisa bercerita banyak dengan dia gitu ya, kamu mulai sedikit demi sedikit menjauh. Aku melihatnya gitu. Kamu sedikit demi sedikit mencoba untuk melupakan gitu ya. Kamu seperti kembali melanjutkan kehidupan kamu kembali melangkah lagi, dan kamu masih tetap berharap bertemu seseorang yang bukan mantan, seseorang yang tepat suatu saat nanti, seperti itu ya. Jadi kamu juga kayaknya sih ya udah kamu menjauh aja dari dia gitu ya, mencoba untuk tidak memberi kabar gitu, mencoba untuk tidak menerima kabar juga dari dia, seperti itu ya. Eh, tetapi aku melihatnya ya, dalam 10 hari ke depan, kamu tuh kembali galau, kamu kembali bingung ya, dengan adanya Two of Wands di sini. Walaupun kamu sudah menjauh dari mantan, kamu sudah nggak kasih berita, kamu juga nggak pengen ngabarin dia, kamu juga nggak nanya apa-apa, kamu juga nggak stalking gitu, tapi hati kamu sendiri itu mulai galau dengan keputusan kamu menjauh dari dia gitu ya. Aku lihat di sini seperti kamu sebenarnya masih memiliki hati untuk dia gitu, dan dia pun seperti masih tertarik sama kamu gitu. Dia juga masih punya hati dengan kamu gitu ya. Seperti masih ada magnet sebenarnya di antara kalian gitu.
Dan aku melihatnya di sini kamu sepertinya berpikir untuk bersiap kembali gitu. Kayak kamu mikirnya, ya udah deh daripada aku sedih, galau, bingung, kamu memutuskan, ya udah aku coba aja deh ketemu sama dia kayak begitu ya. Kamu kayak bersiap untuk kembali menghubungi dia gitu. Mencoba untuk mendapatkan hatinya kembali gitu ya. Di sini kamu kayak menyiapkan siap-siap dengan rencana kamu nyiapkan diri kamu mulai berpenampilan dengan baik, menyiapkan hati, pikiran, membulatkan tekad gitu ya untuk kembali terhubung dengan dia gitu ya. Jadi dalam 10 hari ke depan sepertinya di sini kamu memberanikan diri untuk memulai lagi hubungan dengan mantan kamu dari awal gitu ya. Dalam 10 hari ke depan ini ya, kamu membulatkan tekad untuk kembali menghadapi mantan. Kamu mencoba untuk memulai lagi dari awal, mencoba mulai lagi hubungan itu dari awal dengan uh, mantan ini gitu Aries, aku melihatnya ya. Di sini ada pesan cinta untuk kamu ya. Di sini kamu ada trust, kemudian di sini ada treasure, kemudian ada guidance ya. Ketika kamu memutuskan untuk kembali kepada mantan kamu ya, di sini ada truth, kepercayaan, kebenaran. Sorry, tadi aku bacanya apa ya? Truth ya, sorry. Tadi aku bacanya trust ya kayaknya ya. Ini truth ya teman-teman, kebenaran. Jadi kamu diminta oleh semesta untuk mencari dulu kebenaran yang lebih dalam tentang dia ya, sebelum kamu memutuskan untuk berkomitmen. Sebelum hubungan kamu semakin jauh, semakin dalam, semakin cinta lagi gitu ya. Jangan kamu hanya terpikat akan sosoknya setelah sekian waktu, setelah sekian lama kamu tidak bertemu dan sekarang dia lebih bling-bling, dia lebih bersinar ya. Kamu diminta oleh semesta untuk mencari tahu dulu kebenaran diri sosok tersebut. Periksa benar-benar tentang diri dia. Itu pesannya ya. Kemudian pesan kedua di sini ada treasure. Kamu diminta jelajahi, selami banget ya, cari tahu hal-hal yang tersembunyi ya, seperti orang mencari harta karun ibaratnya. Orang mencari harta karun itu ibaratnya kan disibak gitu ya, satu-satu batu-batuan disibak, satu-satu dicari ada apa gitu. Jadi kamu benar-benar diminta untuk menggali tentang dia lebih dalam lagi ya. Kemudian di sini ada satu lagi, ada guidance ya. Kamu diminta untuk minta pendapat, minta nasihat. Jika perlu kamu minta bimbingan ya. Kamu tidak ada salahnya kamu bercerita kepada orang tua, bercerita kepada sahabat, minta pendapat mereka, minta pandangan mereka, minta nasihat dari mereka. Apakah ini keputusan yang baik ketika kamu kembali kepada mantan? Ya, bisa jadi nasihat-nasihat itu akan membuka pikiran hati kamu. Gitu ya. Jadi itu akan membuat kamu memutuskannya itu lebih bijaksana, membuat keputusan itu akan lebih baik lagi gitu ya Aries ya. Oke, itu cerita kamu di 10 hari ke depan dan kita mau lihat zodiak apa yang terkoneksi di sini. Apakah ada si zodiak mantan atau zodiak siapapun yang terkoneksi di sini. Aku hanya tarik energi dari zodiak saja ya Aries, nggak sampai ke angka maupun inisial. Oke, kita mau lihat ya. Di sini ada Aquarius, Aries, ada Virgo, ada Leo, Taurus, Sagittarius, kemudian Cancer, Capricorn, dan Scorpio. Oke Aries, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kamu. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Terima kasih Aries, kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Sehat selalu buat Aries, jangan lupa berbagi dan bersyukur. Salam.